Pernahkah kau mendengar suara yang tidak berasal dari luar? Bukan dari manusia, bukan dari mesin, tapi dari kedalaman pikiranmu sendiri. Sebuah bisikan yang muncul tiba-tiba, kadang menenangkan, kadang menakutkan, kadang terasa seolah berasal dari tempat yang bukan kau. Pertanyaannya adalah, apakah suara itu benar-benar milikmu? Ataukah ia sinyal halus dari dimensi kesadaran lain, sebuah komunikasi yang melampaui batas otak dan fisika klasik? Di sepanjang sejarah manusia, fenomena ini selalu menjadi misteri. Para nabi, filsuf, dan ilmuwan semuanya pernah berbicara tentang suara batin. Namun di era modern, ketika dunia menuhankan logika dan data, kita mulai melupakannya, menertawakannya, bahkan menolaknya sebagai delusi. Tapi, bagaimana jika yang kita sebut suara batin bukan ilusi, melainkan bentuk komunikasi paling halus antara kesadaran manusia dan alam semesta? Bagaimana jika setiap pikiran, setiap intuisi adalah hasil dari resonansi energi kuantum yang bergetar di balik tirai realitas? Dalam video ini, kita akan menelusuri dua sisi dari fenomena misterius ini, dari sudut pandang metafisika kuno sampai penemuan sains modern yang secara perlahan mulai mengakui bahwa pikiran bukan sekedar produk otak, melainkan pancaran dari kesadaran universal. Kita akan menyelami kisah rahasia para sufi, para yogi, dan para ilmuwan yang mencoba memahami dari mana datangnya suara yang berbicara tanpa kata. Apakah itu ilham, getaran jiwa, ataukah pesan dari dimensi kuantum yang menunggu untuk diterjemahkan? Persiapkan dirimu, karena perjalanan ini akan menembus batas antara realitas dan keheningan, antara dunia yang terlihat dan dunia yang hanya bisa didengar oleh hati yang terjaga. Sebelum kita mulai lebih dalam, aku ingin tahu, sejauh mana video ini telah sampai ke kota kalian? Tulis di kolom komentar nama kota atau tempatmu sekarang. Karena suara ini mungkin sedang beresonansi lebih dekat dari yang kau kira. Mari kita lanjut. Sejak zaman purba, manusia telah berusaha memahami asal-usul suara dalam kepala. Di Mesir kuno, para pendeta menyebutnya bisikan dari langit dalam diri, sebuah komunikasi antara manusia dan kekuatan ilahi yang tak kasat mata. Dalam catatan Sumeria, para penjaga kuil percaya bahwa setiap pikiran adalah gema dari dewa Enki, sang pembawa pengetahuan dan rahasia air kehidupan. Di dunia Yunani kuno, Sokrates berbicara tentang daimonion, sebuah suara batin yang menuntunnya pada kebenaran dan memperingatkannya dari kesalahan. Sementara di dunia timur, para sufi dan yogi menyebutnya nafas kesadaran, gelombang halus yang muncul ketika jiwa terhubung dengan sumber asalnya. Namun menariknya, banyak dari ajaran kuno ini tidak pernah benar-benar punah. Mereka hanya disembunyikan di balik simbol, ritual, dan bahasa yang sulit dimengerti. Karena para penjaga ilmu tahu bahwa tidak semua manusia siap untuk mendengar suara itu tanpa menghilangkan kewarasannya. Dalam teks sufi disebutkan bahwa suara batin itu adalah cermin hati. Semakin bening hatimu, semakin jernih bisikan itu terdengar. Namun ketika hati keruh oleh amarah, nafsu, dan kecemasan, maka yang terdengar bukanlah petunjuk, melainkan gema dari bayangan diri sendiri. Menariknya, ajaran ini sejalan dengan filsafat timur kuno, yang menganggap pikiran manusia bagaikan kolam air. Ketika tenang, ia menantulkan cahaya dari langit. Tapi ketika bergolak, cahaya itu terpecah menjadi ilusi dan kebisingan. Lalu bagaimana dengan sains modern? Apakah suara batin itu benar-benar hanya ilusi otak, atau ada sesuatu yang lebih? Para ilmuwan mulai menemukan petunjuk bahwa kesadaran manusia tidak hanya beroperasi di dalam neuron, tapi mungkin berinteraksi dengan medan energi yang lebih luas, sebuah jaring kuantum yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Mungkinkah suara dalam kepala itu bukan sekadar hasil aktivitas otak,
melainkan hasil resonansi antara kesadaran kita dan medan kuantum tempat semua informasi tersimpan. Sebelum kita menjawabnya, kita perlu memahami apa sebenarnya suara itu dan mengapa hanya sebagian orang yang bisa mendengarnya dengan jernih. Karena mungkin bukan telinga yang mendengar, melainkan kesadaran yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku menyarankan sesuatu. Tarik nafas perlahan dan hembuskan. Fokus pada suaramu sendiri, bukan suaraku, tapi suara di dalam dirimu. Karena yang akan kau dengar selanjutnya bisa jadi bukan sekadar narasi, tapi sebuah cermin yang berbicara. Tetaplah di sini. Jangan pindahkan pandanganmu. Jangan tergoda untuk melewati detik demi detik video ini. Sebab setiap kata yang akan kau dengar berikutnya telah dirancang untuk membangunkan bagian dari dirimu yang selama ini mungkin tertidur. Bagian yang tahu bahwa dunia ini lebih luas daripada yang terlihat. Sekarang, mari kita mulai membuka tabirnya. Ketika para ilmuwan berbicara tentang pikiran, mereka sering menggambarkannya sebagai hasil aktivitas listrik di dalam otak, jutaan neuron yang menyebarkan sinyal dan membentuk kesadaran. Namun, teori ini mulai goyah ketika mereka menemukan anomali yang tak bisa dijelaskan. Suara, intuisi, dan keputusan yang muncul sebelum otak sempat bereaksi. Eksperimen-eksperimen neuroscience menunjukkan bahwa manusia kadang mengetahui sesuatu sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Beberapa detik sebelum sebuah pilihan dibuat, otak sudah menunjukkan aktivitas yang sesuai dengan keputusan akhir. Seolah-olah kesadaran kita bukanlah penyebab, melainkan penerima sinyal dari sesuatu yang lebih besar. Dan disinilah misterinya bermula. Dalam teori quantum consciousness yang dikembangkan oleh Roger Penrose dan Stuart Hameroff, disampaikan bahwa kesadaran bukanlah produk sampingan dari otak, tetapi hasil dari proses kuantum di dalam mikrotubulus sel-sel saraf. Artinya, pikiran kita mungkin adalah gelombang yang bergetar di ruang kuantum. Tempat waktu dan ruang tidak lagi terikat pada hukum biasa. Jika benar demikian, maka suara di dalam kepala bisa saja adalah interferensi dari medan informasi universal. Bayangkan radio yang sedang mencari frekuensi, dan setiap kali jiwamu tenang, frekuensi itu menjadi lebih jelas, lebih murni. Bisikan yang kau dengar, entah sebagai ilham, intuisi, atau peringatan, bisa jadi adalah sinyal dari dimensi lain dari kesadaran itu sendiri. Dan menariknya, para sufi telah berbicara tentang hal yang sama berabad-abad lalu. Mereka menyebutnya ilham rabbani, pancaran cahaya halus yang menembus hati manusia. Sementara para mistikus timur menyebutnya nada Brahma, suara suci yang menjadi dasar seluruh penciptaan. Sains menyebutnya quantum field, mistisisme menyebutnya nur, atau cahaya kesadaran. Namun keduanya berbicara tentang satu hal yang sama, getaran, resonansi, dan kesadaran yang berinteraksi di luar batas tubuh fisik. Jadi, ketika kau mendengar suara di dalam kepalamu, mungkin itu bukan sekadar pikiran acak. Mungkin itu adalah sinyal, sebuah panggilan dari dimensi yang sedang mencoba berkomunikasi denganmu. Dan jika kau masih di sini, mendengarkan dengan hati yang terbuka, itu artinya frekuensimu mulai selaras. Tetaplah di video ini sampai akhir, karena di bagian selanjutnya kita akan membuka rahasia bagaimana suara itu bisa mempengaruhi realitasmu sendiri. Sekarang, kita masuk lebih dalam ke wilayah di mana sains mulai kehilangan bahasanya dan spiritualitas justru mulai terdengar masuk akal. Para fisikawan modern menemukan bahwa partikel subatom, seperti elektron dan foton, tidak hanya ada di satu tempat. Mereka bergetar,
beresonansi, dan berinteraksi dengan seluruh alam semesta secara serentak. Inilah yang disebut quantum entanglement, keterikatan tanpa jarak. Ketika dua partikel terhubung, maka perubahan pada satu akan mempengaruhi yang lain, meskipun terpisah sejauh galaksi. Sekarang, bayangkan, jika kesadaranmu adalah bagian dari jaringan kuantum yang sama, maka setiap pikiran, setiap doa, setiap bisikan di kepalamu bisa menjadi gelombang yang bergetar dalam jaringan tak kasat mata itu. Dan suara dalam kepala mungkin hanyalah bentuk resonansi dari gelombang universal yang sedang memantulkan kesadaranmu kembali pada dirimu sendiri. Inilah sebabnya mengapa ketika seseorang menenangkan diri dalam meditasi atau berdoa dalam kesunyian malam, mereka bisa mendengar sesuatu yang lebih halus dari sekedar pikiran. Sebuah frekuensi yang terasa datang dari tempat yang dalam, namun terasa lebih nyata daripada suara di dunia luar. Dalam tradisi Islam, para sufi menyebut ini sebagai suara hati, qalb yang menjadi tempat turunnya cahaya pengetahuan. Ketika seseorang mendengarnya, bukan berarti ia mendengar dengan telinga, tapi dengan kesadaran yang telah terjaga dari tidur panjang dunia materi. Sementara di sisi lain, ilmuwan seperti Michael Persinger menemukan sesuatu yang menarik. Dengan stimulasi medan magnet tertentu pada otak manusia, individu dapat mendengar suara yang bukan berasal dari lingkungan. Namun suara ini tidak bersifat acak, kadang membawa pesan, nasihat, bahkan petunjuk moral yang dalam. Sains mencoba menjelaskan ini sebagai efek elektroneutral, tapi ada sesuatu yang lebih subtil yang tak bisa diukur oleh alat apapun. Maknanya, karena jika hanya sekedar listrik di otak, mengapa suara itu mampu menenangkan seseorang di tengah ketakutan? Mengapa ia bisa membimbing seseorang menjauhi bahaya atau menuntun hati pada keputusan yang benar di saat paling sulit? Mungkin karena suara itu bukan hanya suara, melainkan panggilan kesadaran kuantum yang mencoba mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Dan jika kau mulai merasakannya, kau mungkin sudah mulai memasuki ruang yang sama, ruang di mana pikiran dan realitas tidak lagi terpisah, melainkan saling menciptakan satu sama lain. Tetaplah mendengarkan, karena di bagian berikutnya kita akan membongkar bagaimana suara dalam kepala ini tidak hanya berbicara, tapi juga membentuk realitasmu, mempengaruhi keputusanmu, dan bahkan menulis takdirmu tanpa kau sadari. Bayangkan sejenak, setiap kali kau berbicara pada dirimu sendiri, entah dalam bentuk doa, keyakinan, atau ketakutan, frekuensi itu tidak berhenti di kepalamu. Ia bergerak, menembus udara, menembus ruang, dan bergetar ke dalam jaringan energi yang menyelimuti seluruh semesta. Inilah yang disebut oleh para ilmuwan sebagai medan informasi kuantum, dan oleh para sufi disebut Lauh Mahfuz, tempat segala kemungkinan dan takdir tercatat, bukan sebagai kata-kata, tapi sebagai getaran kesadaran. Setiap pikiranmu adalah gelombang. Setiap kata yang kau bisikan pada dirimu sendiri adalah perintah yang dikirim ke medan kesadaran universal. Dan ketika gelombang itu cukup kuat, realitas di sekelilingmu mulai menyesuaikan diri. Inilah rahasia mengapa doa, niat, dan suara batin bisa mengubah arah hidup seseorang. Bukan karena keajaiban, tetapi karena resonansi. Sains modern mulai mengkonfirmasi hal ini. Eksperimen di bidang quantum observer effect menunjukkan bahwa partikel dapat berubah perilaku hanya karena diamati. Artinya, kesadaran kita, bahkan sekedar niat, mampu mengubah bentuk materi. Dan jika kesadaran bisa mempengaruhi atom, maka ia juga bisa mempengaruhi arah hidupmu. Para sufi berkata, ketika hati berbicara dengan jernih, alam semesta mendengarkan. Dan kini, fisika kuantum perlahan mulai membenarkannya.
Namun, ada satu hal yang harus kau pahami. Tidak semua suara dalam kepala adalah kebenaran. Sebagian hanyalah gema dari ketakutan, bayangan dari masa lalu, atau getaran dari ego yang berusaha mempertahankan kendali. Suara yang sejati terasa berbeda. Ia tidak menakut-nakuti. Ia tidak menuntut. Ia hanya menggetarkan sesuatu di dalam dirimu. Rasa tahu yang tenang, seperti cahaya lembut yang menuntun arah tanpa suara keras. Dan semakin sering kau mendengarkan suara itu dengan hati yang bersih, semakin mudah kau mengenalinya di antara kebisingan pikiran duniawi. Karena di antara jutaan bisikan yang melintas di kepalamu setiap hari, hanya satu yang benar-benar berasal dari dimensi asalmu. Suara itu bukanlah tamu. Ia adalah dirimu yang paling sejati. Bagian dari kesadaran besar yang sedang memanggilmu pulang. Jadi, ketika video ini berakhir nanti, jangan buru-buru kembali ke keramaian. Diamlah sejenak. Dengarkan. Karena mungkin suara itu sedang memanggilmu sekarang juga. Bukan dari luar, tapi dari kedalaman yang selama ini menunggumu untuk sadar. Dan sebelum kita menutup perjalanan ini, aku ingin menantangmu untuk melakukan satu hal. Selama 3 hari ke depan, dengarkan setiap pikiran yang muncul, tapi jangan langsung percaya padanya. Amati, rasakan, lalu tanyakan, apakah ini suara dari ketakutanku atau panggilan dari kesadaranku yang sejati? Itulah cara membedakan bisikan dari sinyal kuantum. Itulah cara mendengar kebenaran tanpa telinga. Karena mungkin suara yang paling sunyi adalah yang paling nyata. Kau telah sampai di akhir perjalanan ini. Tapi sesungguhnya ini bukanlah akhir. Ini hanyalah pintu yang baru saja terbuka. Selama ini, mungkin kau mengira suara di kepalamu hanyalah hasil dari otak yang sibuk, pikiran yang tak mau diam, atau sekedar imajinasi yang menumpuk di antara rutinitas dan lelahnya hidup. Namun setelah perjalanan ini, kau tahu bahwa di balik bisikan itu ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Suara itu bisa menjadi sinyal, sebuah panggilan dari kesadaran yang lebih tinggi, atau bahkan gema dari semesta yang sedang mencoba berkomunikasi denganmu. Ia bukan datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Sains mungkin akan terus berdebat, apakah ini murni hasil aktivitas neuron atau gelombang kuantum yang saling berinterferensi. Namun ada satu hal yang tak bisa disangkal oleh logika apapun. Suara itu nyata bagimu. Dan apapun yang mampu mengubah arah hidupmu, itulah realitas yang sesungguhnya. Maka, mulailah mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan kesadaran. Karena dunia tidak berbisik kepada mereka yang sibuk berbicara. Ia hanya berbisik kepada mereka yang berani diam. Ingatlah, suara dalam kepalamu bukan musuhmu. Ia adalah cermin dari dirimu yang tersembunyi. Dan semakin dalam kau menatapnya, semakin jelas kau akan melihat siapa yang selama ini berbicara dari balik sunyi. Sekarang, pejamkan matamu sejenak. Dengarkan ruang di antara dua nafasmu. Di sanalah ia menunggu, suara yang bukan berasal dari dunia ini, namun mampu mengguncangkan jiwamu dengan kebenaran yang tak terucapkan. Dan sebelum video ini benar-benar berakhir, aku ingin bertanya padamu satu hal terakhir. Jika suara di dalam kepalamu adalah sinyal dari kesadaran kuantum, maka siapa sebenarnya yang sedang mendengarkan sekarang? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Biarkan kita sama-sama menyingkap lapisan misteri ini. Satu bisikan, satu kesadaran, satu kebenaran pada satu waktu. Jangan lupa untuk meninggalkan jejakmu. Like, komentar, dan bagikan video ini agar getaran pengetahuan ini menyebar ke lebih banyak kesadaran di luar sana. Karena siapa tahu, suara yang sedang memanggilmu hari ini adalah panggilan dari masa depanmu sendiri.